bulan lebih ya. Ya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Pesan berapa? Motor lewat. Ini gini Pak, kedatangan saya ke sini itu yang pertama saya pengen kangen nih ceritanya, kangen udah Ya. lama nggak pernah ketemu kan. Penasaran ya. Iya, pengen tahu kabarnya juga, keadaannya juga gitu. Kemarin itu kan, Iya. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dikasih kesehatan, masih dikasih panjang umur sampai sekarang masih bisa ketemu. Ya terus saya lihat-lihat di postingan Pak Sultan ini kan sekarang lagi gemar koleksi burung. Iya. Burung. Saya lihat tadi di sana di atas juga burung lovebird-nya banyak banget gitu ya Pak. Iya. Itu semenjak kapan Pak itu burung itu? Ya semenjak diberlakukannya PSBB, jadi kan kita memang sangat-sangat dibatasi ruang gerak. Nah terus udah gitu penjualan ayam cemani pun juga turun drastis. Ya. Bahkan yang saya rasakan sendiri adalah mandek gitu. Jadi ayam numpuk banyak, entah mau dikemanakan. Ya udah, jadi beralih untuk cari-cari pemasukan kecil lah. Jadi ayam itu sebagian ada yang saya tukar-tukerin sama burung, jadi buat mainan burung. Nah karena penghobi burung pun juga kan masih jalan terus. Nah ya udah, jadi ayam saya tukar burung, jadi burungnya bisa buat dijual lagi. Nah terus ternak burung juga. Jadi cuma intinya untuk mengisi kekosongan waktu itu ya. Iya betul. Cari Kegiatan yang lain. gitu ya selama Iya. COVID itu. Itu kan saya kan awalnya mikir karena beliau ini tadinya vakum sampai sekarang pun vakum. Di Facebooknya juga nggak pernah lihat komennya, kemarin saya pancing tag juga nggak keluar gitu, makanya saya main ke sini Pak, nanti kalau ada waktu. Terus kalau kemarin kondisi memang masih COVID, setiap perumahan itu di lockdown, ditutup gitu, nggak bebas kita main. Nah sekarang kayaknya sudah renggang, makanya saya sempatkan main. Saya pengen lihat apakah masih punya ayam cemani gitu kan. Ternyata masih guys. Ternyata masih. Saya seneng. Wah, berarti memang masih ada cemani dan masih ada hati di cemani gitu. Masih ya. tetap, kalau cemani memang selalu di hati, dan itu juga nggak akan lah. Walaupun indukan saya pun sekarang agak berkurang. Nah sekarang udah ada kerenggangan dari PSBB ini, saya udah mulai ngejor lagi untuk memproduksi gitu. Tadi udah lihat kan ada telur-telur yang udah mulai. Iya, nanti kita lihat syuting koleksi ayam Pak Sultan ini ya. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja Pak, karena channel saya ini memang subscribernya juga sedikit gitu. Ya. Ya, yang nonton juga paling 4 biji 7 orang, 4 orang gitu. Tapi nggak apa-apa, karena tujuan saya bukan itu ya. Tujuan saya yang penting saya sampaikan kayak gitu. Nah, ini kan juga Pak Sultan ini kan salah satu ujung tombaknya Pertemani pada waktu itu ya, sebelum kita COVID ini ya. Iya. Jadi kita selalu fight di lapangan. Iya, kemanapun juga ada event ayam cemani kita langsung Sikat gitu sikat. kan. Nah, saya setelah Pak Sultan vakum, terus ya setelah COVID ini jadi kayak kehilangan pasangan Pak. Iya. Saya seperti pincang, jalan juga seperti pincang gitu. Tapi saya diam karena ngerti keadaan situasinya ya. Iya. Efek dari COVID ini bukan cuma
Pak Sultan ya, saya juga ngerasain down Pak. Iya. Down. Penjualan Betul. apa itu down semuanya. Memang semua rata-rata para pemain ayam hias pun juga merasakan hal yang sama kayak gitu. Nah cuman vakumnya saya, diamnya saya di situ, otak saya tetap berputar. Bagaimana caranya? Nah jadi selama kemarin diberlakukannya PSBB, walaupun kita tidak ada event, saya tetap di situ putar otak. Ayam walaupun sedikit demi sedikit tuh saya tetap produksi. Nah, tapi nggak saya jor seperti sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi agak saya tahan sedikit. Karena bingung di saat rakyat lagi di lockdown kayak begitu, siapa yang mau beli ayam mahal, ayam hias? Iya, benar. Iya, sementara mereka sendiri pada butuh makan, butuh biaya ini itu segala macam, suplemen, vitamin lah, apalah, kan lebih diutamakan itu daripada ayam. Iya. Gitu. Nah, cuman disayangkannya kenapa kok nggak ada yang cari ayam cemani? Padahal ayam cemani kan bisa untuk meningkatkan stamina. Iya. Nah, imun ya. Iya, Buat sistem imun imun. ini cemani ini kan mengandung banyak sekali protein. Tapi ya itu tadi Pak, terutama di pengiriman armada angkutan umum kan Ya, juga waktu betul. itu kita ada sih pembeli ya kan, pembeli di luar kota yang dia itu salah satu korban PHK gitulah ya. Iya. Dia dapat pesangon, dia pengen ternak cemani. Cuman waktu itu bis-bis Iya. yang ke Jawa itu enggak Terkendala di iya, pengiriman. Iya, pengiriman nggak bisa, kereta nggak bisa, bis nggak Ya. bisa. Ya kita masa mau pakai motor ke Jawa itu kan Nggak mungkin. nggak mungkin gitu ya. Padahal waktu itu ada, dan mungkin setelah angkutan umum kembali beroperasi, saya tanya balik, ternyata dia sudah dapat ayam gitu. Iya. Ya, dari situlah saya juga sama seperti Pak Sultan ngalamin itu. Cuma kemarin juga kita ada rencana pengen bikin event besar ya Pak. Iya. Event gabungan di tahun 2020. Iya, betul. Ya, saya sudah menghubungi ketua-ketua asosiasi, ketua-ketua komunitas ayam hias. Udah saya satuin, masukkan ke grup, kita bikin event bareng serentak di tahun 2020 itu. Ternyata COVID datang, Iya. berantakan semua. Berantakan semuanya, akhirnya buyar. Buyar semua. Saya padahal waktu itu udah nyenggol-nyenggol ke dinas peternakan, dan dinas peternakan juga mempersilahkan gitu untuk Iya. datang ke kantornya dan kita gagas secara serius gitu. Cuma waktu itu ya seperti itu. Tapi mungkin waktu tahun depan kita bisa aktif lagi ya teman-teman ya. Jadi supaya cemani ini terus eksis terus dan bisa dilestarikan terus. Jadi ya buat teman-teman para pelestari ayam cemani, tetap produksi. Dalam arti untuk dalam keadaan yang seperti sekarang ini, produksi jangan untuk kita berpikiran untuk dijual. Jangan berpikir tentang uang, tapi bagaimana caranya kita bisa memproduksi ayam yang kualitas bagus, ayam yang bisa nantinya memiliki postur body contest kayak begitu. Jangan kalah sama mereka para peternak dari luar negeri. Itu walaupun saya vakum, saya diam, saya nggak pernah komen, saya nggak pernah nge-like apa, tapi saya sehari-hari itu suka memantau perkembangan mereka tuh di Yang sosial di luar media, ya? iya, yang di luar negeri kayak gitu. Saya lihat di grup-grup mereka punya ayam-ayam bagus. Nah, semua ada plus minusnya gitu. Nah, keunggulan kita adalah kita di daerah tropis. Kita di daerah tropis dengan cahaya matahari yang cukup. Sedangkan mereka yang di luar itu 4 musim. ada 4 musim, dan mereka sangat minim sekali dengan cahaya matahari. Minusnya di situ. Nah, jangan sampai kita kalah dengan kualitas ayam mereka. Itu aja.
Jadi produksilah ayam-ayam yang bagus, yang kualitas kontes kayak begitu. Nah, supaya kita tidak kehilangan ciri khas. Sedangkan ayam cemani itu kan aslinya kan memang plasma nukta asli dari Indonesia. Gitu. Seharusnya Indonesia ini jadi barometernya dunia ya. Iya, wajib nih, kita harus jadi barometernya dunia. Makanya kalau kita bicara soal cemani itu memang banyak sekali Pak, komplek ya. Iya. Ya, kita cemani di Indonesia ini, kalau kita bicara cemani nggak cuma cemani, tapi juga ada bisnis yang jelas, bisnis yang tidak jelas. Iya. Terus juga ada mitos-mitos di situ campur baur antara mitos, antara klinik mitos, dan ya, ada unsur budaya juga di sana. Iya. Jadi kita harus pintar-pintar, ini kita mau bermain di sebelah mana gitu. Sementara kita Black Indonesia kan cita-cita kita, tujuan kita itu sebenarnya awal dibentuknya ini kan kita ingin membangun pasar, bukan menghilangkan pasar yang klinik-klinik itu. Catat ya, kita nggak menghilangkan pasar-pasar itu tetap bagaimanapun kita harus menghormati. Iya. Ya, kepercayaan, keyakinan seseorang. Iya. Entah urusan surga neraka itu bukan urusan kita ya, Pak. Masing-masing. Nah, kita Pertemani ini membangun pasar tersendiri, yaitu pasar internasional. Iya, Pak, di dan kontes gitu. Kalau misalkan kita punya kualitas ayam cemani yang bagus, nggak usah repot-repot. Kayak contohnya saya tidak bermain di online, tapi saya main di offline. Ya, kalau misalkan ada orang yang sudah tahu, mereka akan menyebar sendiri dari mulut ke mulut. Mereka akan cerita, oh saya dapat dari ayam dari si A, oh kualitasnya begini loh. Itu nanti akan bercerita dengan sendirinya. Dan kita pun tidak usah terlalu repot-repot untuk membuka pasar. Kalau misalkan kita punya ayam bagus, itu nantinya kelak uang akan datang sendiri. Dan harga pun juga, ya karena kualitas kita bagus, harga pun juga jelas berbeda dari situ. Iya. Jadi kalau dulu kan sebelum adanya Black Indonesia, kita sama ya Pak. Kita di Black Indonesia juga sebelum Pertemani itu kan Black Indonesia. Iya. Itu penghobi cemani di luar Jawa Tengah ya. Kita kan fokusnya di Jawa Barat dan Jakarta ya. Iya. Jadi itu jangkauan kita. Jawa Barat dan Jakarta itu dulunya orang-orangnya itu darah hitam, cemani darah hitam, cemani taunya itu cemani darah hitam, cemani darah hitam. Nah, kita coba mempasarkan atau membuka pasar atau menyebarkan virus edukasi cemani yang sesungguhnya. Iya. Gitu ya di sini. Jadi yang tadinya itu di Jabodetabek ini seperti, saya ibaratkan seperti hutan belantara Pak. Hutan belantara kita babatin perlahan dan makin banyak yang tahu cemani yang sesungguhnya, dan penghobinya bertumbuh makin banyak. Otomatis peternaknya yang di Jawa pun orderan setiap hari. Iya. Jadi kebagian Gitu. Jadi semuanya kebagian. Jadi kalau kita ngangkat cemani, semua kebagian. Iya. Ya. Tapi kalau kita ngangkatnya diri pribadi, itu hanya pribadi. Yang lain ya kita misalnya Jone cemani saya main single factor lah ya istilahnya. Iya. Single factor. Dia hanya bermain memberikan merek dagang dia sendiri, kemudian